Pernah nggak sih Anda ngerasa di tengah-tengah obrolan gitu kayak, kita ini ngomongin hal yang sama, tapi kok rasanya beda planet? Hah? Sering banget. Atau mungkin Anda sering dengar keluhan, perempuan itu rumit banget, atau sebaliknya, kenapa sih laki-laki itu nggak pernah nangkep maksud tersirat? Nah, hari ini kita mau coba bongkar misteri ini. Ternyata ini bukan klise doang, tapi ada lapisan-lapisan penjelasan yang, wah kompleks. Dari cara kerja otak sampai konstruksi sosial. Betul. Dan misi kita hari ini, dari semua sumber yang ada, ya mulai dari jurnal psikologi, buku sosiologi, sampai artikel populer, kita mau coba bedah itu semua. Tujuannya bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah dalam komunikasi. Bukan soal itu ya? Bukan, tapi lebih ke kenapa sih kita beda? Biar kita bisa bangun jembatan gitu. Kita akan mulai dari dalam apa kata biologi dan psikologi, terus keluar lihat gimana masyarakat ngebentuk kita, dan akhirnya apa dampaknya buat perempuan di dunia modern. Oke, menarik banget. Mari kita langsung aja ya ke bagian pertama. Kesenjangan komunikasi itu sendiri. Kita sering dengarkan istilah pria dari Mars, wanita dari Venus. Tapi kayaknya sains punya penjelasan yang lebih membumi. Sumber dari media-media populer itu menyoroti gaya yang fundamental banget bedanya. Katanya, laki-laki itu cenderung komunikasinya harfiah, logis, to the point. Komunikasi dari kepala gitu ya. Nah, persis, dari kepala. Sementara perempuan, meskipun tentu bisa juga logis ya, seringkali logikanya itu dibungkus pakai emosi dan perasaan, buat nyampein pengalaman secara utuh. Nah, disinilah seringnya terjadi korsleting. Ah, iya. Wah, kena banget. Dari penulis Tiara Sari, dia menganalogikan perempuan itu kayak baling-baling kipas. Oh, gimana tuh? Katanya, jangan menghitungnya saat berputar cepat, tapi tunggulah saat ia berhenti. Ini seolah-olah bilang kalau ada banyak banget yang terjadi di bawah permukaan emosi, pikiran, kekhawatiran yang nggak kelihatan pas obrolan lagi kencang. Analogi itu kuat banget, Den. Yang menarik adalah ada dasar ilmiahnya loh. Oh iya? Iya, riset dari Ragini Verma itu menunjukkan kalau ada perbedaan di sirkuit atau kabel di otak kita. Otak perempuan itu konektivitasnya lebih kuat di antara dua belahan otak, kiri dan kanan. Kalau otak laki-laki, konektivitasnya lebih kuat di dalam masing-masing belahan. Tunggu. Maksudnya gimana tuh dalam praktek sehari-hari? Berarti cara kita mikir beneran beda secara fisik. Secara sederhana, bisa dibilang gitu, konektivitas antar belahan otak pada perempuan ini menghubungkan pusat logika dengan pusat intuisi dan emosi secara lebih efisien. Sumber yang sama juga bilang, perempuan punya verbal center atau pusat bahasa di kedua sisi otak, sementara laki-laki dominan di satu sisi. Ah, oke. Ini mungkin salah satu alasan biologis kenapa perempuan cenderung lebih cepat ngolah informasi verbal dan seneng diskusi buat memproses pikirannya. Wah, ini ngejelasin banyak hal sih. Kadang kan diskusi yang buat perempuan itu cara buat mikir bareng, buat laki-laki mungkin rasanya kayak muter-muter nggak ada ujungnya. Betul. Tapi ada satu hal lagi dari Detikcom tentang sebuah kondisi namanya alexithymia. Ini apa sebenarnya? Artinya tanpa kata untuk emosi. Ini bukan penyakit ya, tapi lebih ke ciri kepribadian di mana seseorang itu sulit mengidentifikasi dan ngasih nama ke emosi yang dia rasain. Maksudnya? Jadi, mereka ngerasain emosinya secara fisik, jantung deg-degan, perut mulas, tapi susah buat ngasih label, oh ini cemas, atau ini kecewa, atau ini senang. Dan fenomena ini ternyata lebih sering ditemuin di pria. Jadi ini bukan berarti pria itu nggak peduli atau nggak punya emosi, tapi bisa jadi kosakata emosinya yang terbatas gitu. Ini bawaan lahir atau gimana? Pertanyaan bagus. Ini campuran keduanya. Ada kemungkinan faktor biologis, tapi peran sosialisasi itu gede banget. Sejak kecil, anak laki-laki sering dapat pesan, jangan cengeng, jadi cowok harus kuat. Iya. Otot buat ngenalin dan ngungkapin emosi jadi nggak terlatih. Jadi pas dihadapin sama komunikasi yang kayak emosi, mereka mungkin beneran bingung, bukan karena nggak mau ngerti. Masuk akal banget. Dan saya jadi mikir, kalau di satu sisi perempuan butuh banget ngeekspresiin emosi, dan di sisi lain laki-laki kesulitan memprosesnya, wah, jurangnya jadi makin dalam ya. Tepat. Ada nggak konsep lain yang bisa ngejelasin kebutuhan perempuan buat terkoneksi secara emosional ini? Ada. Dari sebuah jurnal psikologi muncul konsep shared reality atau realitas bersama. Ini tuh kebutuhan dasar manusia buat ngerasa kalau pengalaman batin kita
pikiran dan perasaan kita dipahami dan divalidasi sama orang lain. Nah, penelitian nunjukin perempuan karena pola sosialisasi yang dari kecil nekenin hubungan dan empati, cenderung punya tingkat kebutuhan akan shared reality yang lebih tinggi. Berbagi cerita secara emosional itu ya cara buat ngebangun realitas bersama itu. Nah, ini menarik. Karena semua yang di dalam kepala tadi kan, itu nggak terjadi di ruang hampa ya kan? Semua perbedaan biologis dan psikologis itu dibentuk, bahkan diperkuat sama dunia luar, sama ekspektasi masyarakat. Betul sekali. Disinilah peran konstruksi sosial jadi krusial banget. Seperti yang dibahas di buku Sosiologi Gender itu ya. Tepat. Buku itu negesin kalau gender itu beda dari jenis kelamin. Jenis kelamin itu biologis. Nah, kalau gender itu seperangkat peran, perilaku, atribut yang dianggap pantas sama masyarakat buat laki-laki dan perempuan. Ini cetakan sosial. Dan cetakan ini yang bikin stereotip ya. Nah, itu dia. Jurnal dari UIN Araniri ngasih contoh. Perempuan itu emosional, nggak tegas, penakut, dan karena itu nggak cocok jadi pemimpin. Stereotip kayak gitu pasti dampaknya nyata banget ya. Bukan cuma label doang. Gimana sih itu bisa ngaruh ke cara perempuan mandang dirinya sendiri? Dalam banget dampaknya, stereotip itu bisa terinternalisasi, artinya si perempuan mulai percaya sama stereotip itu dan jadi ragu sama kemampuannya sendiri. Di banyak budaya yang masih patriarkis, sifat-sifat yang diasosiasikan dengan maskulinitas kayak tegas, rasional, ambisius, itu lebih dihargai di ruang publik. Ini secara nggak langsung bisa nurunin konsep diri perempuan, seolah-olah sifat feminin mereka itu kekurangan. Oke, ini data dari penelitian di Yogyakarta. Ini bikin saya kaget sih. Di satu sisi, angkanya optimis ya. Hampir 60% responden di sana ngerasa udah nggak ada lagi hambatan buat perempuan sekolah tinggi. Itu kan kemajuan besar. Betul. Tapi, di sisi lain, angka soal pekerjaan rumah tangga itu, 86% responden setuju kalau perempuan ngerjain lebih banyak. Ini kan kayak ada dua realitas yang tabrakan ya. Anda nangkep intinya dengan sempurna, itulah paradoks modernitas. Gimana tuh? Di satu sisi, pintu ke ranah publik pendidikan, karir, politik, udah kebuka buat perempuan, tapi di sisi lain, ekspektasi di ranah domestik atau rumah tangga seolah nggak berubah. Konstruksi sosial yang lama itu masih kuat banget. Bahkan pas perempuan udah kerja pun, datanya nunjukin hampir separuh responden setuju perempuan tetap mikul porsi kerjaan rumah tangga yang lebih gede. Jadi, ini bukan cuma soal bantu-bantu di rumah. Jauh dari itu. Ini bukti nyata kalau modernisasi baru jalan separuh. Kita buka pintu kantor buat perempuan, tapi lupa ngubah aturan main di rumah. Itu ya inti dari beban ganda atau double burden itu. Tepat sekali, perempuan didorong jadi superwoman, berprestasi di kantor, tapi juga tetap jadi manajer utama urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Ekspektasi ganda ini, bikin tekanan yang luar biasa. Dan tekanan ini pasti ada konsekuensi psikologisnya. Sebuah artikel di Innovative Journal ngenalin dua istilah yang kayaknya relevan banget. FIW dan YIV. Oh iya. Bayangan saya tuh, ini kayak pas lagi presentasi penting di kantor, tapi pikiran malah terus ke anak yang lagi demam di rumah. Sebaliknya, pas lagi makan malam sama keluarga, notif email kerjaan bunyi terus di HP. Dua dunia itu kayak saling tarik-menarik nggak ada habisnya. Gambaran Anda pas banget. FIW itu Family Interference with Work, urusan keluarga ganggu kerjaan. Dan YIF itu Work Interference with Family, kerjaan ganggu kehidupan keluarga. Buat banyak perempuan karir, ini bukan pilihan salah satu. Mereka sering ngalamin dua-duanya barengan. Tarik-menarik konstan inilah sumber stres yang signifikan. Dan akumulasi dari semua tekanan ini, mulai dari stereotip, beban ganda, konflik peran, melahirkan satu fenomena psikologis lain yang makin sering dibahas ya. Yang dibahas tuntas di artikel Radar Bojonegoro, Imposter Syndrome. Imposter Syndrome. Kenapa sih perempuan disebut lebih rentan kena sindrom ini? Ada beberapa alasan yang saling nyambung sih. Pertama, tuntutan buat tampil sempurna. Karena ada stereotip perempuan kurang kompeten, banyak yang ngerasa harus kerja 2 kali lebih keras buat ngebuktiin diri. Oke. Kedua, yaitu tadi, internalisasi stereotip. Mereka mungkin secara nggak sadar percaya kalau sukses mereka itu cuma kebetulan. Dan ketiga, lingkungan kerja yang kompetitif banget seringkali ngehargain gaya kepemimpinan yang lebih maskulin, jadi bikin perempuan ngerasa kayak penipu yang nggak seharusnya ada di situ. Dan konstan bakal terbongkar. Persis, gejalanya ya begitu. Meremehkan pujian,
ngehubungin sukses sama faktor eksternal kayak hoki atau dibantuin orang, dan terus-terusan ngerasa nggak pantas. Ini siklus yang capek banget secara mental. Dan tantangan ini nggak berhenti di dunia nyata. Di era digital, situasinya jadi makin kompleks lagi. Artikel dari DP3 APKB Bantul nggambarinnya kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, ada peluang. Betul. Ekonomi digital buka peluang buat perempuan jadi wirausaha dari rumah, jadi pelaku UMKM online. Akses ke pendidikan, kursus buat naikin skill jadi nggak terbatas. Medsos juga jadi platform penting buat nyuarain opini. Tapi, di sisi lain pedang itu, ada resiko yang sama besarnya, bahkan mungkin lebih besar. Tentu, ada tantangan kesenjangan digital, nggak semua perempuan punya akses yang sama ke gawai atau internet stabil. Terus ada isu literasi digital yang rendah yang bikin mereka rentan kena misinformasi atau penipuan. Dan yang paling mengkhawatirkan itu kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Perempuan secara nggak proporsional jadi target pelecehan, doxing, atau penyebaran konten intim non-konsensual di dunia maya. Dan jangan lupa, beban ganda itu nggak hilang di era digital. Malah mungkin nambah dengan ekspektasi buat selalu online, produktif, dan responsif sambil tetap ngejalanin peran domestik. Ini membawa kita ke satu poin penutup yang krusial banget yang disinggung di buku Sosiologi Gender. Apa itu? Waktu kita ngomongin perempuan, kita harus ingat kalau pengalaman mereka itu nggak tunggal atau monolitik. Tantangan yang kita bahas tadi bisa jadi berlipat ganda buat mereka yang ada di persimpangan identitas marginal lainnya. Maksudnya gimana tuh? Bisa kasih contoh? Tentu, buat perempuan miskin misalnya, tantangannya bukan cuma soal gender, tapi juga akses ke sumber daya dasar yang terbatas. Buat perempuan penyandang disabilitas, mereka ngadepin diskriminasi double karena gendernya dan karena kondisi disabilitasnya. Oh, iya. Atau pekerja seks perempuan, ada lapisan stigma sosial yang berat dan risiko kesehatan yang ekstrim. Memahami lapisan-lapisan ini penting banget biar kita nggak jatuh ke penyederhanaan yang bahaya. Oke, setelah kita telusuri semua ini, dari sirkuit otak sampai tekanan sosial, mari kita coba tarik benang merahnya ya. Kesimpulannya jelas bukan sesederhana perempuan itu rumit. Jauh dari itu. Apa yang kita lihat dari semua sumber ini adalah sebuah jalinan yang luar biasa kompleks antara biologi, psikologi, dan sosiologi. Ada perbedaan cara kerja otak yang nyata, yang kemudian diperkuat sama stereotip sosial yang ngakar, dan akhirnya, memuncak pada perjuangan sehari-hari menavigasi peran tradisional di tengah dunia modern. Betul. Perbedaan gaya komunikasi yang kita bahas di awal tadi jadi makin runcing karena ada aturan main sosial tentang gimana seharusnya laki-laki dan perempuan bersikap. Kombinasi dari apa yang ada di dalam dan apa yang dituntut dari luar, inilah yang menciptakan tantangan-tantangan nyata. Mulai dari salah paham kecil di meja makan, sampai tekanan psikologis berat kayak imposter syndrome di ruang rapat. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Mungkin ini bisa jadi pengingat ya, kalau banyak kesalahpahaman dalam komunikasi kita sehari-hari, itu bukan lahir dari niat buruk. Tapi, karena kita semua ini, produk dari cetakan biologi dan sosialisasi yang sangat berbeda. Betul. Memahami dari mana lawan bicara kita berasal, secara harfiah, itu langkah pertama menuju komunikasi yang lebih sabar dan empatik. Dan sebagai pemikiran penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Semua sumber ini menunjukkan betapa dominannya peran sosialisasi. Cara kita dibesarkan dan apa yang diajarkan masyarakat dalam membentuk cara kita berkomunikasi dan memandang diri sendiri. Sekarang, coba deh bayangkan, seperti apa kira-kira interaksi antar gender di masa depan? Jika kita semua secara sadar dan sengaja mulai mengajarkan dan mencontohkan pola komunikasi yang lebih setara dan empatik sejak usia dini, baik kepada anak laki-laki maupun perempuan.